Assalamualaikum anak-anak, ini adalah video pelajaran komputer untuk program The Cruncher. Kali ini kalian akan belajar tentang kolom, baris, dan sel. Sebelumnya kalian mengenal dulu apa itu program The Cruncher. The Cruncher adalah program komputer yang digunakan untuk membuat tabel, perhitungan, dan lain-lain. Ini adalah contoh tabel. Suatu tabel memiliki baris dan kolom. Baris pada tabel adalah yang arah horizontal atau ke kanan yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4. Jadi yang disebut dengan baris adalah yang ke kanan ya. Ini. Lalu ini. Baris ketiga. Baris keempat. Sedangkan kolom yang arah vertikal atau ke bawah ditandai dengan huruf A, B, C. Jadi ini adalah kolom yang arahnya ke bawah. Ya. Ada kolom A, kolom B, kolom C. Jadi tabel ini memiliki 4 baris, 1, 2, 3, 4 dan 3 kolom, 1, 2, 3. Akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Baris adalah arah horizontal pada lembar kerja The Cruncher yang diwakili oleh nomor. Jadi di sini baris itu arah horizontal atau ke kanan diwakili oleh nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Sedangkan kolom adalah arah vertikal pada lembar kerja The Cruncher yang diwakili oleh huruf. Nah, ini adalah kolom, arahnya vertikal atau ke bawah, diwakili oleh huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Jadi ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Semoga kamu paham ya. Jadi yang disebut baris adalah yang arah horizontal atau ke kanan, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Sedangkan yang disebut dengan kolom itu yang arahnya ke bawah atau vertikal. Kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Ya. Setelah kalian memahami baris dan kolom, Ibu akan menjelaskan tentang sel. Sel dalam tabel adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Jadi pada lembar kerja The Cruncher ada kotak-kotak kecil seperti ini yang disebut dengan sel. Diambil contoh adalah sel yang diberi tanda garis merah. Sel ini berada pada kolom C dan baris 6. Kolom C dan baris 6. Jadi alamat sel ini adalah C6.
Jadi urutannya adalah huruf dulu atau kolom dulu, baru baris ya. C6, bukan 6C. Ya, yang benar adalah C6. Kolom lalu baris. Oke, semoga dipahami ya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Pada tabel terdapat 3 kata. Yang pertama kata Lia, yang kedua kata Reza, yang ketiga kata Kevin. Di sini sudah Ibu bedakan ya warnanya, kuning, biru dengan hijau. Kata Lia berada di sel. Lihat Lia di sini. Dia berada di pertemuan kolom A dengan baris 1. Kolom A dengan baris 1. Jadi Lia berada di sel A1, bukan 1A. Ya, jadi kolom dulu baru baris A1. Contoh yang kedua, kata Reza. Kata Reza berada pada kolom C dan baris kedua. Maka dia berada di sel C2. Mudah ya. C2, bukan 2C. Oke, diingat-ingat, huruf dulu baru angka. C2. Sekarang kata yang ketiga, Kevin. Kevin berada di kolom D, ya, tepat di kolom D dan di baris keempat. Kolom D baris keempat. Maka Kevin berada di sel D4. Sel D4. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Sekarang Ibu punya contoh pertanyaan. Ibu punya tabel yang terdapat 3 kata, ada apel, jeruk, dan naga. Ini tabelnya, siapa yang tahu memiliki berapa baris dan kolom? Ya, tabel ini memiliki 4 baris, 1, 2, 3, 4, dan 4 kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Kata jeruk berada di sel apa? Kita lihat kata jeruk di sini. Dia berada pada kolom B dan baris kedua. Maka kata jeruk berada di sel apa? Ya, di sel B2. Karena dia berada di kolom B dan baris kedua. Kita lanjutkan ya soal berikutnya. Pada sel A3,
terdapat kata apa? Nah, sekarang Ibu balik ya pertanyaannya. Kita sekarang mencari katanya apa? Cari dulu selnya. Sel A3 berarti kolom A dan baris ketiga. Ini adalah kolom A. Kalian cari baris ketiga. Kolom A baris ketiga. Ya, sudah ditemukan ya. Kata apa yang terdapat pada sel A3? Ya, naga. Betul sekali. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Kata apel berada di sel. Sekarang kita mencari selnya lagi. Kata apel berada di kolom D dan baris ke 1. Jadi kata apel berada di sel apa? Ya, berada di sel D1. Mudah ya? Mudah-mudahan jika menyimak dengan baik akan mudah paham. Kita lanjutkan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian jawab. Di sini Ibu mempunyai tabel yang terdiri dari 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terdiri dari 5 kata. Ada mouse, pensil, CPU, zoom, dan buku. Pertanyaannya adalah nomor 1, kata zoom berada di sel apa? Nomor 2, kata pensil berada di sel apa? Nomor 3, pada sel C4 terdapat kata apa? Nomor 4, pada sel B2 terdapat kata apa? Nomor 5, kata buku berada di sel apa? Nah, anak-anak, pertanyaan tadi nanti kalian jawab, tuliskan di buku tulis atau kertas, kalian beri nama dan kelas, lalu kalian foto hasil jawaban kalian dan kirimkan ke WA Bu Inet. Ditunggu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.